terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin lapar dan sebagainya ditahan dulu sebentar. Kalau mau pipis boleh ke belakang nanti. Ya. Sama di depan. Ya, perkenalan dulu. Sudah kenal? Ya, katanya kalau tak kenal maka tak aruf. Tapi saya yakin sekali sudah kenal. Nama saya Warlia dari SDN 2 Lemajaya. Karena kita sudah kenal maka kita tidak perlu ta'aruf lagi ya Pak Imam? Ya. Ya. Baiklah, untuk kali ini nanti saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi penerapan disiplin positif di sekolah. Sebelum kita ke lanjut materi, kita akan melakukan permainan jika maka. Contohnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya. Misalnya saya menunjuk satu orang, misalnya saya jika. Nah, Pak Imam yang saya tunjuk nanti akan melanjutkan kalimat saya, terserah bebas mau kalimatnya apa. Misalnya saya menunjuk Pak Imam jika saya lapar misalnya. Pak Imam nanti akan menunjuk teman yang lain akan melanjutkan dengan kata maka. Nah, makanya itu apa? Maka itu akan ya kalimatnya terserah bebas Pak. Saya ingatnya misalnya jika lanjut Pak, jika saya lapar, misal Pak Imam nunjuk yang lain, misal Pak Imam nunjuk Bu Welet, nanti Bu Welet maka saya akan makan atau maka saya akan marah atau dan lain-lain seperti itu sampai ini habis itu, paham ya? Bebas, tidak harus dipikirkan, langsung jawab apa saja. Iya, nanti lanjut jika, lanjut maka. Ya, tidak perlu dipikirkan, itu spontan saja tidak masalah. Saya mulai. Iya, jika saya apa? Misalnya harus nyambung Bu. Yang penting silakan spontan saja. Ya, oke. Saya akan langsung menunjuk misal jika saya punya uang. Jika tunjuk yang lain. Saya sapi. Jika saya haus. Silakan tunjuk yang lain Pak. Maka saya tenang. Jika saya jelek, maka dia tidak harus saya misalnya maka apa terserah. Iya, kan itu spontan saja tidak apa-apa. Tidak usah dipikirkan kalau ada penilaian. Ayo, hilangi. jika saya jelek, Maka saya itu salon. jika aku nggak punya uang, Maka saya hutang. Maka saya hutang. Ayo silakan tunjuk lagi Bu. Beli apa? Siapa yang Jika saya tidak mandi, ayo, misalnya sudah atau belum tidak apa-apa. Maka terlatih untuk mandi. Coba muncul satu lagi ke siapa? Jika Apa? Jika ya jika apa? Saya Iya, jika apa? saya miskin. Maka saya harus bekerja. Oke, dari sini kita melihat bahwa ternyata Bapak Ibu guru sininya apa ya? Oh, baginya lodinya itu masih bagus. Ya baginya cepat. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan ke materi perubahan paradigma belajar. Mungkin ini hal yang apa ya masih awam ya bagi kita paradigma
kata-kata yang muncul. Antara lain ini ada budaya positif. Sudahkah menerapkan budaya positif di sekolah? Sudah. Contohnya mungkin ada yang bisa mencontohkan untuk budaya positif seperti apa? Ya, supaya anak Contohnya budaya positif Terima kasih. Kalau tempat saya kelas 1 pembiasaannya adalah setiap pulang sekolah, anak-anak sebelum berdoa kita semuanya membuang sampah yang ada di sekitar kita. Habis membuang sampah, baru kita melanjutkan berdoa dan lain-lain. Kemudian baru piket kelas kita laksanakan gitu. Terima kasih. itu budaya positif yang sudah diterapkan di kelasnya Bu Ena. Mungkin ada yang lain mencontohkan yang sudah diterapkan atau setiap hari mungkin sudah diterapkan, hanya saja kita tidak tahu ini termasuk budaya positif atau tidak. Nah, kita akan bahas juga. Budaya positif itu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas pasti Bapak Ibu sudah membuat di kelasnya, hanya saja mungkin namanya berbeda. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang saya sendiri kemarin belajar, ternyata ini loh yang dinamakan kebutuhan dasar. Padahal kan macam-macam lah, kita sering menghadapi tapi kita tidak tahu. Hanya saja sekarang penyebutannya itu banyak sekali. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi Bu Endang sudah mencontohkan disiplin tadi membuang sampah sebelum pulang. Itu juga termasuk disiplin positif. Sering kita mengatakan disiplin. Kamu harus berpakaian rapi setiap hari Senin, harus memakai pakaian lengkap. Itu namanya disiplin. Tapi apakah kita tahu disiplin artinya itu apa? Sering kita mengatakan, tapi mungkin kita kurang paham arti dari disiplin itu sendiri. Ya. Jadi makna dari disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates waktu itu dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hendaki. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di sini, arti kata disiplin pada awalnya itu adalah belajar. Yang diinginkan adalah timbul dari diri sendiri. Kenyataannya, saya pribadi itu disiplin menjadi sesuatu kata yang yang diharapkan itu bisa menjadi kontrol diri, muncul dari keinginan dan kesadaran diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Misal, kita kan sering menyuruh anak untuk berpakaian rapi atau datang tepat waktu atau membuang sampah pada tempatnya. Tentunya dengan seperti itu kita memerintahkan anak itu mempunyai tujuan. Misal, kamu kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Iya, supaya sampah tidak berserakan, seperti itu, tidak menimbulkan bau tidak sedap. Itu kan ada tujuan mulia di balik itu. Tujuan mulia ini nanti akan mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang nanti akan kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Kayaknya nilai-nilai kebajikan baru
kita dengar akhir-akhir ini. Ya memang sesuatu yang kita lakukan baik itu yang merupakan kebajikan, tapi yang dimaksudkan di sini kita akan bahas lagi. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, kita ada permainan kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan seperti apa? Nanti saya akan membagi kertas sebentar. Nanti kan ini ada berpasang-pasangan. Kalau yang tidak punya pasangan, ya nanti bisa cari pasangan lagi, Pak. Jadi, oh iya, ada Pak Imam, pas berarti. Saya akan satu bangku, saya akan memberikan satu kertas. Lah, satu orang nanti akan tugasnya apa? Nanti akan tugas masing-masing. Sebentar. Siapa? Monggo yang mau ini pegang kertas ini siapa? Kalau aku lihat. Ada tulisan. Petunjuknya adalah bawa pulpen ya, Bapak Ibu, ya pensil atau apalah terserah. Ya, jadi silakan untuk yang pegang kertas, tulislah sesuatu yang menurut Anda sangat berharga, entah itu barang atau seseorang yang menurut Anda sangat berharga. Jangan selingkuhan. Harapan boleh, benda boleh, seseorang boleh, harapan boleh Pak, sesuatu yang menurut Pak Imam berharga. Sambut? Ya. Kalau sudah, bukan dibuang. Jadi, ya, nanti kalau sudah ditulis, lalu di kepala seperti ini. Ya, ibaratnya itu sesuatu yang berharga, digenggam, dijaga sebaik mungkin, dan tugas teman yang ada di sampingnya adalah sebagai penggoda. Jadi dirayu sebenarnya bukan dirayu dulu Pak. Monggo, silakan digoda bagaimana mau diancam, mau diiringi sesuatu, tapi jangan sesuatu yang ya itu atau mau terserah, ayolah dibuka lah dan sebagainya boleh. Jadi tugas penggoda ini apa menggoda temannya supaya membuka, baru dieneng-eneng juga boleh. Dieneng-eneng misalnya digerubak-gerubak sampai itu boleh, tapi untuk yang pegang kertas terserah mau dibuka karena mungkin diiringi 2000 atau mau dipertahankan sampai waktu 1 menit habis gitu. Nah, nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi kalau tidak dibuka-buka. Sahabat, coba saya beri waktu, coba dari sekarang nanti sampai saya bilang berarti. Silakan tugas yang satu digoda, bukan setan loh ya. Tapi ya, saya tidak bilang Anda, iya yang goda satunya lagi. Bagaimana caranya? Boleh mau diberi uang juga boleh, mau digoda apa saja boleh. Sudah digoda Bapak Ibu? Oke. Sampai batas waktu yang saya tentukan, adakah yang tergoda sampai membuka kepalan tangannya? Betul. Ayo mudah tergoda ya. Nanti adakah yang tidak tergoda sama sekali? Yang tidak tergoda. Oke. Lalu apa arti dari tergoda dan tidak tergoda? Sebentar. Nah, ini hubungannya dengan teori kontrol. Yang pertama, ibaratnya tadi yang menggenggam kertas itu sebagai murid, dan yang
jelas nih. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak membuka kepalanya, ibaratnya bapak ibu kita kadang menemukan anak-anak yang seperti dibilang keras kepala ya, gimana ya? Nah, diomongi seperti apapun, ditiri-tirihi seperti apapun, dia tetap pada pendiriannya. Yang memang yang namanya anak punya pendirian itu pasti ada positif dan ada negatifnya. Ibaratnya dikasih apa, ngomongi apa, ada anak-anak yang tetap misalnya A, ya tetap saja A. Tapi kita memang tugas guru ya tadi bisa sebagai pengkoda dalam arti positif gitu. Jadi anak-anak seperti ini memang dia mempunyai pendirian yang kuat. Ibaratnya disuruh, tapi ini kembali lagi ke kita mau membuka tadi atau mau menutup. Kalau mau membuka artinya kita sudah bisa terpengaruh oleh rayuan dari luar gitu. Makanya kita bisa membuka tadi. Yang kedua, ilustrasi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi bujukan yang tadi bisa saja diterima dan bisa saja tidak diterima. Tadi ora ya nyuruh ke ibaratnya ke hartanya saya tidak akan membuka. Tapi ada yang ayolah kamu nggak kasihan dengan saya dan sebagainya. Akhirnya artinya dia mau membuka. Mungkin itu tergantung pada diri sendiri. Yang berikutnya ada tadi ilusi bahwa kritik penggoda tadi membuat yang menggenggam itu merasa bersalah. Kamu itu sering sekali tidak berangkat sekolah, kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu. Kita kan penggoda, tidak kasihan dengan orang tua kamu yang sudah membesarkan kamu, memberi nafkahku kepada kamu setiap hari. Nah, yang tadinya kuat menggenggam ada rasa oh iya ya, saya harusnya berbakti kepada orang tua dan lain-lain yang menimbulkan ada rasa bersalah pada murid tersebut. Terus yang berikutnya adalah kepalan tangan tadi bisa menimbulkan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi mungkin kayak Pak Sono menggoda memaksa banget masih dibuka-buka dan sebagainya. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru melakukan berbagai cara untuk memaksa murid kita. Ya, misalnya murid kita disuruh belajar, entah itu kita mengancam, kamu kalau tidak belajar nilai kamu jelek tidak akan guru naikkan. Itu termasuk orang dewasa memaksa gitu. Itu tadi kita kembali lagi. Bahwa apa yang kita lakukan pasti punya tujuan yang mulia. Contoh nilai-nilai kebajikan, tolong Pak Sono dibaca Pak Sono nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, seperti bahasa, agama maupun latar belakang. Ya, cukup, terima kasih Pak. Ya, jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan, tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, apa nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan kepada anak-anak? Nilai kebajikan contohnya, mungkin kita sudah melakukan menyuruh anak untuk sholat duha bersama. Itu termasuk nilai kebajikan dalam bidang apa? Apa itu? Agama. Atau apalagi kira-kira ada lagi berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Itu juga termasuk nilai kebajikan. Tadi diminta untuk selalu ramah atau menyapa teman dan guru. Itu juga termasuk nilai kebajikan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat
mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen pada tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan istilah profil Pancasila. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila 1. Nomor apa? Iya, hampir. Apa yang satu? Beriman dan bertakwa. Kedua, mungkin apa coba? Pancasila, beriman dan bertakwa. Terus kedua? Oke, kita lihat daripada kita lihat. Ya. Jadi yang pertama, ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain kita mengharapkan anak-anak kita mempunyai iman dan takwa, tapi juga berakhlak mulia. Pernah kita lihat anak-anak yang mungkin hafalan Al-Qur'annya bagus, sholatnya bagus, tapi dia tidak punya sopan santun. Pernah melihat seperti itu, Bapak Ibu? Ini artinya anak tersebut bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun untuk akhlak mulianya kurang. Yang kedua adalah mandiri. Misal, mungkin ada yang mau mencontohkan profil pelajar Pancasila mandiri. Ya. Contoh. Apa? Iya, bisa. Iya, kalau mandiri contoh, iya melakukan sesuatu sendiri contoh. Apa untuk kelas 1? Rata-rata kelas 1 kan ada yang belum bisa ini sepatu bertali ya. Ya, kita latih untuk apa ini namanya? Iya, memakai sepatu sendiri atau memakai pakaian sendiri, atau kalau di rumah bisa memakai baju sendiri maupun mandi sendiri. Kadang kan kelas 1 kelas 2 ada yang masih dimandikan seperti itu. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Contohnya boleh ya, saat pelajaran tidak tahu maka dia akan bertanya. Yang berikutnya keempat, berkebinekaan global. Mungkin masih ingat berkebinekaan global. Ya, intinya menghargai seperti perbedaan. Karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, beragam ya, budaya dan lain-lain. Yang keempat, gotong royong. Contoh kecil apa 3 gelas, membersihkan lingkungan sekolah bersama. Terus yang kreatif ini mungkin agak susah. Kreatif, anak dituntut untuk kreatif. Contohnya apa mungkin? Contoh ya, anak bisa membuat kerajinan sederhana untuk kelas bawah seperti itu. Kita lanjutkan. Ya mungkin kalau yang ini sudah bisa lah. Ini contoh sikap murid seperti ini sudah kita temui, sudah alhamdulillah sudah ada ya. Ini ada 9 pilar karakter. Jadi ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu yang namanya budaya positif itu. Banyak yang sudah kita lakukan, ada toleransi, kedamaian dan kesatuan, hanya saja kita tidak tahu ternyata itu namanya masuk dalam 9 pilar karakter. Kita lanjutkan saja. Ini ada the 7 essential virtues. Itu ada empati. Kalau di SD kita kan termasuk di wilayah pedesaan. Saya yakin sekali masih ada toleransi, empati. Kalau ada anak-anak yang sakit, mereka juga berinisiatif untuk menjenguk. Meskipun kadang-kala kita juga masih sering menemukan namanya anak-anak ada yang jatuh, ditolongnya nanti belakangan. Yang penting ditertawakan terlebih dahulu. Itu
banyak sekali. Yang berikutnya adalah yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Dari kata ini, adakah yang kira-kira asing bagi Bapak Ibu? Ya, betul. Restitusi. Kita akan bahas selanjutnya. Restitusi memang ini asing. Sebenarnya saya yakin sudah tahu, hanya saja namanya ini berbeda. Sebelumnya, coba kita, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernah hukuman anak? Ya, kan hukuman tidak harus berbentuk fisik. Ya, bisa yang bukan fisik. Tapi setuju tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak juga. Saya sendiri juga sering melakukan hukuman, entah itu menyalin atau apa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan memberikan penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi. Berprestasi tidak hanya mempunyai nilai yang tertinggi. Mungkin anak itu paling rajin, kita berikan penghargaan. Penghargaan juga tidak selalu berupa benda atau materi, tapi bisa berupa pujian, tepuk tangan, gitu. Tapi apakah yang dari ketiga ini baik untuk anak? Ya. Ada penjelasannya. Kalau kita kan sering menerapkan, kita hanya berpikir, oh ini baik untuk anak, ini akan menimbulkan efek jerah untuk anak, seperti itu. Iya. Sebelum kita melihat hukuman itu apa, restitusi tadi apa, sebenarnya anak-anak yang kita hukum itu ada 3 motivasi, ya. Motivasi perilaku mereka itu melakukan hal tersebut. Ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu apa? Jadi dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita kan sering melakukan seperti itu. Untuk menghindari hukuman, maka kita patuh seperti itu. Yang kedua, ada motivasi eksternal. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misal kita contohkan anak-anak kita saja. Mereka mau maju ke depan. Kalau bu gurunya berkata, siapa yang mau maju ke depan, maka akan bu guru kasih pensil atau permen atau apa. Jadi dia ada motivasi untuk maju ke depan karena ada hadiah atau reward atau penghargaan. Yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri yang akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sepertinya ini yang jarang terjadi. Ya tidaknya benar. Yang banyak terjadi ini adalah 2, entah itu pada anak atau pada kita orang dewasa. Ya, mungkin sebelum ke hukuman kita ini dulu ya. Ini kita bermain abu dan abi. Bapak Ibu silakan, saya minta untuk berdiri sebentar berpasang-pasangan. Ya, ini ada. Ya, silakan seperti mau berjabat tangan seperti ini. Ya, kira-kira jaraknya 10 cm. Ya, jadi petunjuknya adalah nanti dengarkan kata saya, jangan begitu tangan. Petunjuknya nanti yang jadi abu yang sebelah kanan deh.
bisa menghindar. Sudah? Dua kali ini. Dia boleh mau pakai dua tangan atau satu tangan bedanya. Ya, oke. Siap? Kita terbalik ini. Abi mana? Jenengan Abi itu Abu. Dan 28. Siap? Abi ini Abu. Oh ya Abu, Abi. Oke. Gerak cepat. Siap? Abi. Pada dasarnya manusia itu lupa, sampai lupa nama kita Abi atau Abu gitu. Abi yang nggak nangkep, Abi yang nggak nangkep. Padahal tadi sudah punya nama masing-masing. Ya, kita lanjutkan. Ya agak capek ya, tidak ada. Iya, ada minum sebentar. Hukuman, tadi kita sering memberikan hukuman, tapi artinya sendiri kita belum paham. Hukuman itu apa? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misal ada anak yang terlambat, bijik-bijik berangkat. Meskipun dia dalam pikiran, oh mesti dihukum, tapi dia tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan oleh gurunya. Karena kita kan menerapkan kemiliteran, ya kalau ada anak yang salah pasti kita hukum. Misalnya anak itu terlambat, kita hukum biasanya ya dengan apa? Kalau PJOK mungkin disuruh lari keliling lapangan. Tapi kan tapi bisa saja mungkin diminta untuk melakukan hal yang lain juga. Ya, dia kan tidak tahu. Dan ini tiba-tiba karena dia juga tidak direncana untuk terlambat seperti itu. Gurunya juga secara spontan untuk menghukumnya. Gitu. Jadi anak-anak ini tidak dilibatkan. Dia tidak tahu ini hanya satu arah. Jadi dari gurunya tidak dilibatkan. Oh nanti kamu akan dia betul. Tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Tidak ada pengarahan juga, baik sesudah atau sebelumnya. Biasanya hukuman yang kita berikan kepada anak-anak, bagi anak-anak itu merasa tersakiti. Bahkan mungkin untuk anak-anak yang usia SMP, SMA akan ada rasa benci, dendam. Banyak sekali kan sekarang kejadian untuk ada murid membunuh
Jadi hukuman ini menurut Bapak Ibu dari pengertian ini bagus tidak? Baik tidak untuk anak-anak maupun guru? Kenapa tidak? Mungkin Karena cuma tadi satu arah. satu arah, betul. Tidak ada kesepakatan, betul. Terus mungkin Siswa pasti jadi merasa. iya, merasa disakiti, mungkin bisa dendam, benci. Jadi hukuman itu banyak ke negatif. Nah, kalau ada hukuman, melakukan hukuman, biasanya kita mendapat konsekuensi. Tapi konsekuensi kalau hukuman apa berbeda? Iya, kita lihat. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Misal, kalau kamu terlambat, nanti berarti akan mendapat hukuman menulis misalnya puisi. Baik Bu, itu sudah ada kesepakatan. Itu bedanya konsekuensi. Nah, dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh untuk di SD kita pada hari Senin yang tidak memakai seragam lengkap ada konsekuensinya ya Bapak Ibu. Kenapa Bu Andri? Dihukum di depan. Iya. Di depan. Tapi masalahnya Boleh dihukum. bukan konsekuensi ya, mesti hukuman ya. Iya, karena tapi kalau yang kemarin kan sebenarnya Pak Selamat sudah mengumumkan ya. Jadi itu termasuk konsekuensi. Ya, meskipun kita menganggapnya ya pada baik itu namanya hukuman, ternyata berbeda. Iya, sering kali kita menganggap itu sama, ternyata berbeda. Benar. Nih, jadi hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena kita sudah tahu kalau kita melakukannya maka akan ada konsekuensinya. Yang berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hati. Seperti tadi disuruh push up 10 kali, 20 kali. Ya kalau yang bisa. Kalau yang tidak mungkin dia ada punya penyakit apa psikisnya terganggu, fisiknya juga bisa saja terganggu. Beda lagi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sebel kalau guru mau masih mau dihukum bersih WC dan sebagainya. Yang berikutnya, jadi anak membenci kedisiplinan. Ada kalanya anak itu kan ada bahasa Jawanya apa nggih? Apa ya? Melawan lah, pokoknya apa ada peraturan untuk dilanggar, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau konsekuensi kan itu merupakan stimulus tanggapan. Meskipun memaksa, tapi kita tahu memang itu harus dilakukan. Yang berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemarin saya baru saja membaca di berita bahwa ada anak yang baju seragamnya disita oleh gurunya, ya dia takut pulang ke rumah, akhirnya takut dimarahi oleh orang tuanya, akhirnya dia betul tidak pulang dan tidur di emperan semalam karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Itu kan malah menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Seperti itu. Iya, ada kemarin baru saja saya membaca seperti itu, Pak. Tapi jadi itu kan seperti menyakiti diri sendiri, ya? Seperti itu. Yang selanjutnya, kalau konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Seperti tadi contoh di SD kita misalnya tidak seragam, dia tahu ada konsekuensinya, maka untuk minggu berikutnya dia akan mencoba menyesuaikan diri dengan memakai pakaian atau seragam yang lengkap. Yang berikutnya adalah untuk hukuman konsep diri yang buruk. Pokoknya kalau dia mendapat hukuman
seringkali ditertawakan oleh teman-temannya atau sini meskipun tidak ditertawakan tapi hatinya sudah malu. Pasti ini teman-temannya menganggap saya seperti ini. Jadi dia melabeli dirinya sendiri itu buruk. Padahal belum tentu teman-temannya juga menganggap buruk. Tapi dia sudah melabeli dirinya buruk. Sedangkan kalau konsekuensi perbedaannya konsep diri yang baik. Kalau saya mematuhi peraturan, maka saya menjadi anak yang sudah baik mematuhi peraturan. Yang berikutnya untuk hukuman. Iya, sebenarnya banyak sekali ternyata hukuman seperti ini, konsekuensi seperti ini. Saya sendiri sering memberi hukuman, misal hukuman untuk menulis atau apa gitu, bukan fisik, tapi tetap saja itu merupakan hukuman. Ternyata ini mempunyai dampak negatif, meskipun bagi kita itu membuat jerak, anak tersebut ternyata membawa dampak negatif. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Maksud buatan Bapak Ibu? Ya, kalau dia betul melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR, dia akan beralasan, misal buku saya sudah mengerjakan, tapi buku saya ketinggalan. Padahal dia belum mengerjakan. Artinya dia itu berusaha menyembunyikan kesalahannya seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, hampir sama seperti di atas, supaya tidak terulang kembali, maka dia mencoba untuk mematuhi peraturan. Yang berikutnya untuk hukuman akan menimbulkan anak-anak itu merasa marah, tadi benci, dendam, awas Bu Guru. Nanti kalau pulang sekolah saya akan seperti ini. Kan banyak kejadian sekarang ya. Malah kalau sekarang wali murid yang bertindak apa-apa lapor polisi dan sebagainya. Itu juga bentuk akibat dari hukuman. Ada yang merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi beda lagi kalau konsekuensi merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Kita lanjut, coba kita lihat untuk ini udah pengulang ya. Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu, ini temu kenali perbedaannya. Ini termasuk sanksi atau termasuk hukuman atau termasuk yang tadi apa? Konsekuensi. Termasuk mana? Bisa dibaca? Ya bisa. Coba menurut ada yang mau nih coba mencatat 100 kali di dalam konsekuensi menurut Pak Waryanto, Mbak Lia, menurut Mbak Lia, hukuman menurut Mbak Wit, hukuman mencatat 100 kali di dalam coba dipahami. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk apa? Konsekuensi. Ada yang hukuman. Kita jawab. Iya, ini kata-kata saya dalam diri kita sendiri. Jawabannya kita lihat. Apa? Sanksi atau maaf, yang sanksi itu tadi saya baru hukuman dan konsekuensi. Oh iya, tadi yang maaf ini termasuknya sanksi atau konsekuensi. Kenapa? Di sini ada kata karena terlambat ke sekolah. Ya, jadi sanksi atau konsekuensinya itu mendapat ini sanksinya karena dia terlambat sekolah, maka dia disuruh untuk apa? Mencatat 100 kali. Jadi bukan hukuman ya, sanksi ya. Kalau yang berikutnya, coba lihat. Ya, termasuk apa? Lari mengelilingi
sekolah. Tadi hukuman itu menimbulkan bisa sakit fisik, bisa sakit psikis. Jadi ini termasuk apa? Termasuk hukuman. Mungkin sekilas susah dibedakan, tapi kalau kita mirip-mirip memang. Yang berikutnya, coba Bibit, dibaca. Membersihkan coretan yang dibuatnya di bawah meja. Termasuk apa? Bukan hukuman. Oke, kita lihat. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Jadi coretan ini dibuat oleh anak tersebut di meja. Kita lihat. Termasuk sanksi. Ya, sanksi biasanya kita yang konsekuensinya itulah, sanksinya itulah. Ini satu lagi, tinggal satu. Nanti kita akan bisa membicarakan ini konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi tidak hukuman? Kalau orang buat itu Kan 10 menit kan dia terlambat, tapi kemudian diganti lagi konsekuensinya, ya. dengan apa nih, mengerjakan sesuatu. Iya. Seperti apalah, misalnya tugas. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, secara tidak langsung kita tahu, oh mana hukuman, mana sanksi, dan mana konsekuensi. Kita jawab, lihat. Ya. Iya, konsekuensi. Kenapa? Karena kalau kita diberi hukuman, karena kita melanggar peraturan, kita diberi hukuman, ada sanksinya, akibatnya, konsekuensinya kita akan kehilangan waktu. Okay? Yang lain bisa mengikuti pembelajaran, dia terkena sanksi, dihukum seperti itu. Ini tadi. Nah, ini saya yakin sekali sudah bisa untuk keyakinan kelas kan. Nanti saya minta satu persatu membuat, ya terserah mau keyakinan dia. Biasanya kalau mungkin ada yang kesepakatan kelas, ya. Kalau kita mungkin sudah menerapkan, sudah dibuat di kelas masing-masing. Dulu kita membuatnya bukan kesepakatan, bukan keyakinan kelas, tapi apa biasanya? Peraturan kelas, betul. Coba satu-satu. Tidak harus sama dengan temannya, mungkin berbeda. Sekarang menurut ya apa? Menurut silakan buat silakan untuk membuat satu kesepakatan kelas hampir sama dengan peraturan. Nanti saya jelaskan bedanya apa. Satu saja. Iya. Membuat satu keyakinan kelas. Kesepakatan boleh, keyakinan boleh, istilahnya sama. Posisi banget dia ngecat. Iya. Nanti kita akan lihat bahwa Bapak Ibu sudah betul belum untuk kesepakatan. Satu saja nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Selesai dia diberi tembok saja.
Oh, udah menjadi gunung lah. Sudah selesai Bapak Ibu? Satu saja, tidak usah 10. Aku senang banget mungkin. Sekarang kita kan dituntut untuk pada awal ajaran baru, kita kan hampir tahun ajaran baru ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran atau memulai awal semester kita diminta untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti itu. Boleh terlambat dulu semangat enggak. Kalau bikin anak sih saya, Sudah? Kita bacakan satu persatu coba. Itu nanti betul atau salah kita coba nanti lihat. iya kan ada banyak ya. Terima kasih. Saya kelas 1 akan membacakan. Kesepakatan yang pertama, ya, mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan. Yang kedua, tidak boleh makan ketika sedang belajar. Ketiga, tidak boleh ngobrol ketika sedang belajar. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Mau membacakan gantian Bu Endang, nanti Bu Alif sama silakan. Posisi coklat. Tidak usah komentar, tidak apa-apa. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, sama. Ayo ditarik terus. Ayo. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Ini baru tidak boleh mencoret-coret tembok. Siapa yang bilang jelek nanti didenda uang 500. Bengong. Bu, sampingnya. Aku bikin. Oh berdoa sebelum belajar ya. Bagaimana? Karena saya kan Dalam guru agama juga berkelas. Kesepakatan setiap anak yang tidak mengerjakan PR didenda dan uangnya masuk ke Jadi siswa yang membuang sampah sembarangan akan didenda RT. Oke, intinya cuma juga betul. kesepakatan buku untuk kegiatan KBM. Bagaimana? Maksudnya begini, di awal tahun ajaran baru itu kan biasanya di bukunya itu ada buku PR sendiri, buku Oke. Jadi ada buku masing-masing. Ya, terima kasih. Monggo, Bapak. Tidak boleh datang terlambat. hanya gurunya dulu saya menolak. Hanya gurunya. Pokoknya ini harus datang paling tidak 15 menit sebelum jam pelajaran. Ketika guru sudah menjelaskan pelajaran, anak tidak boleh ramai. Ya, ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, siswa tidak boleh ramai. Nah, tadi yang Bapak Ibu buat, kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat, apakah sudah betul kira-kira? Oh, Ya, nah, seperti ini. Biasanya kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama-sama dengan murid dan guru. Kemudian kita ambil kesepakatan yang terbaik dan kita ubah kalimat tersebut. Untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Artinya tidak boleh ada kata tidak. Betul. Sudah betul atau tidak?
ini ada contoh. Coba perhatikan tepat waktu. Ya, misal apalagi, misal belajar dengan aktif dan tertib. Tidak boleh makan dan minum di kelas, ini malah di luar kelas ya. Diganti makan minum di luar kelas karena tadi tidak boleh di kelas. Itu kata-kata diganti dengan kata-kata positif. Jadi hilangkan kata tidak boleh, dilarang, jangan seperti itu. Karena itu sifatnya memaksa. Sudah tahu perbedaannya? Ya. Oke, kita ice breaking lagi, bukan kesel. Jadi dia kalau jadi lupa seperti ini. Iya, saya jadi lupa juga. Anggar gede betul jadi kelalen. Mending malah oh iya, maju. Ya, ayo berdiri. Oh, cepetan. Tapi kebrukan kalau tidak ya. Ya, berdiri dulu. Ya, seperti ini. Maju ke depan, maju ke depan. Apa? Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan, melompat-lompat, teriak hore, hore. Jangan duduk berlatihan. Ayo coba 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat. Teriak hore, hore. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti bisa diterapkan di kelas ya. Ya, saya paham kenapa tidak mau melompat. Apanya lemaknya nanti ambrol gitu ya. Sampai Mbak Dina. Sambil duduk nggak apa-apa Mbak Dina. Nanti dibiarkan saja nggak apa-apa. Iya, tadi cukup lemaknya turun ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Akeh temen ya orang gitu ya. Iya, insya Allah sekilas. Kebutuhan dasar manusia begini, Pak, Ibu. Ini kebutuhan primer apa? Bukan, beda ini. Contoh di kelas, kan macam-macam anaknya. Ada anak yang suka ngobrol sendiri, bisa lari-lari. Ada anak yang suka caper, cari perhatian. Itu karena apa? Kemungkinan anak-anak tersebut kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Maksudnya apa? Nah, jadi oke urung dikae ya, urung keton gede ya, maaf. Kurang 10 menit, kita bisa jawab ini. Jam Kurang 10. Kurang 1 menit. Ya, oke. Sebentar, oke. Ini untuk kebutuhan dasar manusia, ini ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima,
seperti itu. Ini termasuk kebutuhan akan kebebasan. Beda lagi dengan yang berikutnya. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi karena dia tidak menguasai tentang ini menggambar, dia kemampuannya hanya segitu. Ini termasuk kemampuan kebutuhan penguasaan yang belum terpenuhi. Ya, ini langsung ke posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama Bu Andri apa Bu? Ya, posisi guru sebagai penghukum. Kita sering berada pada posisi itu. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Seperti apa kita? Ya. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ya. Terus yang berikutnya posisi guru sebagai pemantau atau kontrol. Dan yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Ini ada Ini jam berapa? ya meskipun tidak ada suaranya ya tidak apa-apa memaklumi lah. Wis keton ya. Ya kira-kira ya ini kan sedang pantomim jadi hanya ininya saja yang karena suaranya tidak terdengar, ada trouble-nya tidak apa-apa. Berarti sudah bisa membaca ya. Dari baca ya. Ini sudah. Ya langsung saja. Jadi kalau posisi kita guru sebagai penghukum tadi bisa dia menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kamu ya, iya tidak mengerjakan PR gitu. Dari bahasanya, kata-katanya, nada suaranya sudah tinggi. Bahasa tubuh misalnya, nah itu termasuk kita sebagai kita orang-orang berwajah galak mungkin kita tiba-tiba dulu penghukum seperti itu. Terus ada bahasa tubuh. Sekali lagi kamu melanggar peraturan, kamu akan
Iya, tapi jarang. Iya, kita lebih sering apa? Nadanya yang berikutnya, guru sebagai pemantau. Kamu tahu tidak peraturannya apa? Harusnya kan kamu memakai sepatu hitam. Kenapa kamu memakai sepatu stain? Itu kita sebagai pemantau. Jadi nada suara datar tapi menusuk gitu. Iya. Kita selesaikan sedikit saja ya. Yang terakhir sebagai manajer. Gak apa-apa nak, kamu salah sekarang kamu tidak masuk, sekarang kamu nilainya jelek. Tapi kamu tidak. Bagaimana supaya nilai kamu tidak jelek? Oh, berusaha guru belajar. Iya, setiap setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Tinggal bagaimana kita memperbaikinya. Memang harus seperti itu. Jelek itu ya namanya posisi manajer. Jadi yang paling terbaik menurut Bapak Ibu yang mana? Yang iya ya, yang halus lembut padahal sekolahnya. Nah, sampai yang terakhir ini Bapak Ibu, restitusi. Tadi kan asing, restitusi gue apa? Coba restitusi monggo dibaca dalam hati boleh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi membuat hukuman yang membuat dia sakit, tapi kita memberi hukuman dengan cara mereka memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki sikapnya atau kelakuannya. Dengan tadi seperti tadi ada beberapa pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu kan, nak? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kita wajib untuk memperbaiki. Itu adalah tahapan-tahapan dari restitusi. Tidak apa-apa, kamu tidak usah takut. Kamu bukan satu-satunya anak yang bersalah di sini loh. Bu Guru juga, iya seperti itu. Bu Guru juga sering melakukan kesalahan, tapi itu jarang dilakukan. Saya sendiri seperti itu. Terus kita ingatkan keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan kita tanyakan kamu ingin menjadi seperti apa untuk memperbaiki pelanggaran peraturan tadi. Ini tadi ada 3 langkah. Kita lanjutkan. Ini contohnya, tapi tidak ada bunyinya ya. Tidak ada bunyinya pada baik. Ya, tidak. Ya, seperti tadi melakukan restitusi. Anak dipanggil, ditanyakan kenapa melakukan kesalahan, terus diberi penguatan bahwa dia tidak ada manusia yang sempurna, misal seperti itu. Terus tanyakan lagi kesepakatan kelas yang kamu langgar seperti apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Ya, kan dia mau kira-kira mungkin seperti itu. Dia mau merenung, mau memperbaiki diri karena kita tidak memaksa, kita memberi renungan lah seperti itu. Refleksi lah. Iya betul, seperti refleksi. Tapi seperti kita tidak memberi hukuman padahal kita sedang memberi efek jerah. Kita lanjutkan malam ya. Ini tadi yang restitusi, perbedaannya tadi. Nah, kira-kira sampai situ Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya jangan yang susah-susah. Ya semakin cepat semakin baik. Iya lebih baik. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Tidak. Ya, untuk restitusi sudah tahu
pembelajaran. Intinya restitusi itu langkah yang kita lakukan untuk memperbaiki diri mereka, tapi dengan cara halus, gitulah. Demikian Bapak Ibu, dengan menerapkan budaya positif di sekolah, berarti kita sudah menyiapkan tempat yang nyaman dan aman bagi perkembangan siswa kita. Saya pun juga banyak yang belum melakukan. Mari kita bersama-sama untuk berlatih, ya. Karena kita akan menuju kurikulum merdeka, jadi mau menuju apa yaitu Indonesia emas. Nah, kita ya mungkin kita kan belum menerapkan profil pelajar Pancasila dengan baik itu. Oke. Indonesia perak. Iya, Indonesia silver dulu ya. Demikian Bapak Ibu, presentasi saya kali ini. Jika